Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nantan Nurjan Putri Eki dengan NIM D101211079 dari kelas PWKA akan menjelaskan tentang apakah terdapat peningkatan jumlah penumpang dalam penggunaan teman bus dan bagaimana teman bus berhasil menciptakan pengalaman perjalanan yang aman dan nyaman bagi penumpangnya. Yang pertama-tama ada latar belakang di mana saya akan membahas tentang keberadaan teman bus di Kota Makassar dan yang kedua itu ada tentang ingin mengetahui bagaimana standarisasi kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan angkutan umum. Pertama-tama saya akan memberikan gambaran umum tentang teman bus. Apa itu teman bus? Teman bus merupakan eh, angkutan umum jenis pertama di kawasan perkotaan. Teman bus ini merupakan implementasi dari program By the Service oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Teman bus pertama kali beroperasi di Makassar pada September 2021, namun sebelumnya teman bus ini sudah berada di beberapa kota di Indonesia seperti di Palembang, Surakarta, Medan, Yogyakarta, dan juga Denpasar. Awalnya teman bus ini masih belum berbayar sehingga dapat diakses dengan mudah oleh seluruh kalangan masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu, pada tanggal 31 Oktober 2022, penggunaan teman bus ini sudah berbayar seharga Rp4.600 dan pembayarannya dapat menggunakan kartu e-money atau QRIS. Adapun studi literatur yang saya ambil untuk tentang teman bus ini adalah berdasarkan standar pelayanan minimal SPM angkutan umum dalam draft rencana peraturan pemerintah atau RPP, di mana pada pasal 17 menjelaskan tentang perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Dan akan dijelaskan lebih lanjut pada pasal 18, yaitu yang pertama, standar pelayanan minimal untuk keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf A adalah standar minimal untuk menjamin terbebasnya setiap orang dari gangguan perbuatan melawan hukum dan atau rasa takut dalam menggunakan angkutan umum. Yang kedua, standar pelayanan minimal untuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf B adalah standar minimal untuk menjamin terhindarnya setiap orang yang menggunakan angkutan umum dari risiko kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia dan juga faktor kendaraan. Yang ketiga, standar pelayanan minimal untuk kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf C adalah standar minimal untuk menjamin di mana pengguna angkutan umum ini merasakan kondisi yang tidak berdasarkan, kebersihan, keindahan, dan juga suhu udara yang optimal. Pada yang keempat, standar pelayanan untuk keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf D adalah standar minimal untuk memenuhi kebutuhan terhindarnya pengguna dari kesulitan mendapatkan akses angkutan umum. Yang kelima, standar pelayanan untuk kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf E adalah standar minimal untuk menjamin tersedianya sarana fasilitas bagi penyandang cacat, wanita hamil, orang-orang lanjut usia, anak-anak, wanita, dan orang sakit. Dan yang keenam, standar pelayanan untuk keteraturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf F adalah standar minimal untuk menjamin ketepatan waktu pemberangkatan dan kedatangan serta tersedianya fasilitas informasi perjalanan yang terbarukan untuk penumpang angkutan umum. Untuk hasil survei, berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna teman bus, penggunaan teman bus ini tidak terlalu mengalami peningkatan karena rata-rata penggunaan teman bus ini berdasarkan kebutuhan, bukan untuk wisata. Namun di waktu-waktu tertentu seperti di jam pulang kantor atau jam pergi kantor itu, biasanya teman bus ini mengalami peningkatan jumlah penumpang. Berdasarkan hasil wawancara dengan penumpang teman bus ini berhasil menciptakan pengalaman perjalanan yang nyaman dan aman bagi penumpangnya. Penumpang mengatakan bahwa merasa nyaman karena teman bus ini dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat dan biayanya juga terjangkau untuk sekali perjalanan. Pembayaran juga mudah karena bisa pakai kartu elektronik atau scan QRIS. Titik halte pemberhentian teman bus juga ini banyak sehingga memudahkan masyarakat untuk mencari letak pemberhentian teman bus. Juga dengan adanya fasilitas yang disediakan seperti pendingin udara atau AC dan kursi prioritas bagi ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas yang sudah sangat memadai menjadi alasan mengapa masyarakat merasa nyaman dan lebih memilih untuk menggunakan teman bus dibandingkan transportasi massal lainnya. Untuk keamanan, sebelum pengoperasian teman bus ini, pengemudi teman bus sudah melakukan uji tes driving jauh sebelum pengoperasian teman bus di Kota Makassar. Sehingga berdasarkan hasil pengamatan saya, pengemudi teman bus ini cukup berhati-hati dan tidak ugal-ugalan dalam membawa kendaraan, apalagi jika membawa penumpang, karena mereka juga tentunya mementingkan keselamatan para penumpangnya. Dalam teman bus ini, menyediakan juga CCTV, emergency exit, valve pemecah kaca, alat pemadam api ringan atau APAR, dan panduan tangkap darurat atau emergency guide jika terjadi hal yang tidak diinginkan selama berada dalam perjalanan. Sehingga dengan adanya hal tersebut, para penumpang merasa aman selama perjalanan menuju ke tempat tujuan dengan menggunakan teman bus.
Kesimpulan dari materi mengenai keberadaan teman bus di Kota Makassar ini adalah bahwa kehadiran teman bus memiliki dampak yang sangat baik bagi masyarakat, di mana teman bus ini menyediakan transportasi umum yang terjangkau bagi masyarakat. Hal ini memungkinkan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat untuk berpergian dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi atau juga ojek online. Ditambah juga, berdasarkan hasil wawancara dengan penumpang teman bus ini berhasil menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi penumpangnya sehingga, hal tersebut menjadi poin plus untuk teman bus ini. Keberadaan teman bus ini juga membantu mengurangi kemacetan lalu lintas di Kota Makassar. Dengan lebih banyaknya orang yang memilih menggunakan transportasi umum, jumlah kendaraan pribadi yang berada di jalan berkurang. Ini berkontribusi dalam mengurangi kepadatan lalu lintas, mengurangi waktu perjalanan, juga dengan lebih banyaknya orang yang berbagi kendaraan dalam satu perjalanan. Nah, jumlah emisi gas dari kendaraan motornya juga berkurang. Nah, ini membantu untuk mengurangi polusi udara dan berkontribusi dalam menjaga kebersihan dan kualitas udara di Kota Makassar. Secara keseluruhan, keberadaan teman bus di Kota Makassar ini berdampak sangat baik bagi masyarakat, dari aspek ekonomi, lingkungan, hingga aksesibilitas. Teman bus ini juga telah membantu menciptakan lingkungan lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan bagi penduduk kota. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.